pendapat kakak, untuk teman-teman yang nilainya masih kecil, itu masih berpotensi lulus loh. Kenapa? Karena halo teman-teman, balik lagi bersama kontenku, di mana kalian tadi udah lihat kan, di intro tadi banyak banget pertanyaan yang menanyakan terkait, Kak, nilai TPA saya kecil. Kakak, bedanya lulus cadangan dan murni itu apa? Juga ada yang nanya, nilai segini bisa lulus nggak ya kak dari TPA-nya? Oke, nanti kita bahas. Setelah ini kita bahas. Tetapi buat teman-teman yang baru nonton video ini, silakan teman-teman untuk klik tombol subscribe-nya. Jangan lupa. Kakak hitung sampai 3 ya. 1, 2, dan 3. Oke, kakak anggap sudah selesai. Yang sudah tombol klik subscribe-nya, silakan tombol klik loncengnya. Dimana kalian bisa tahu apa aja yang kakak upload nanti. Dan juga bagi yang sudah subscribe, silahkan share, komen, dan juga like ya. Share di sini penting karena jangan sampai informasi ini hanya di teman-teman aja yang tahu dan teman-teman yang lain nggak tahu. Jadi kan kasihan teman-teman yang lain. Kekurangan informasi juga gimana, oke? Karena lebih baik sukses sama-sama daripada tidak sama sekali teman-teman ya. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan, di sini ada hal yang perlu teman-teman tahu dulu ya. Di mana di sini ada perbedaan antara tahun ini dan tahun yang lalu, 2018 dan 2019 tahun ini ya teman-teman. Oke, kita langsung bahas untuk yang poin pertama. Perbedaan antara tahun ini dan tahun yang lalu itu adalah jumlah kapasitas formasi untuk Taruna Polbit atau Catar ya. Di mana untuk tahun 2018, terutama untuk di STD sendiri, itu menerima sekitar 300 sampai 400 orang teman-teman. Dan untuk tahun ini, wow, itu besar banget. Itu mencapai 900 lebih penerimaan. Hampir 1000 malah, 3 kali lipatnya teman-teman. Oke, untuk poin yang kedua. Tahun lalu, TPA dan psikotes itu berjarak atau berbeda waktu. Di mana dia tes TPA hari ini bisa jadi nanti tes psikotesnya itu bulan depan. Seperti itu. Itu untuk tahun 2018. Dan untuk tahun sekarang 2019 itu dijadikan satu tes, di mana dalam arti tidak langsung. Dia hanya selang berapa hari dari tes TPA langsung tes psikotes. Jadi seperti itu teman-teman ya. Oke. Lalu yang ketiga, ini juga banyak banget teman-teman nanya sama kakak. Di mana? Kenapa kak saya ini lulus cadangan? Itu bedanya apa sih kak sama lulus yang murni? Dan yang murni bertanya juga, kak, apakah tidak merugikan kita sebagai lulus murni? Dan yang cadangan bisa masuk juga gitu. Apa itu kita nggak rugi kak? Lalu ada lagi yang bilang, kak, semisalkan untuk yang murni, apakah sudah pasti lolos? Katanya gitu teman-teman. Nah, di sini harus diluruskan ya teman-teman ya. Di sini harus diluruskan. Itu poin yang ketiga. Kita bahas poin yang keempat dulu teman-teman. Di mana untuk konten kakak ini semua baik mulai dari pedoman-pedoman dan cara mulai daftarnya, tes kesehatan dan tes wawancara, itu bukan semata-mata kakak buat video itu sembarang, tidak. Tapi kakak buat video itu berdasarkan sumber terpercaya ya teman-teman. Jadi wajar saja misalkan nanti ada perbedaan-perbedaan dari tahun ke tahun. Contohnya ya ini,
antara pembahasan yang tadi kita bahas itu dari tahun ke tahun beda kan teman-teman. Jadi untuk kisi-kisi pun beda. Jadi jangan kalian menganggap, wah kak ini beda, nggak ada gitu ibaratnya ya. Walaupun belum ada yang bilang seperti itu. Tetapi anggaplah apa yang sudah kakak kasih, kakak infokan, itu menjadi gambaran. Walaupun ada perbedaan sedikit gitu loh. Yang tadinya tidak tahu jadi tahu teman-teman. Kan kayak gitu. Jadi kita syukuri sama-sama ya. Apalagi buat teman-teman yang masih daftar dan masih catar gitu. Semoga semuanya sukses. Oke, langsung aja kita bahas terkait lulus cadangan dan lulus murni. Supaya teman-teman nggak salah arah lagi. Jadi dari sumber yang kakak dapat, yang kakak tahu, terutama di STD, kita bahas dari STD dulu ya. Mungkin banyak banget nih yang daftar ke STD dan formasi STTD pun itu sendiri banyak banget membutuhkan orang, ibaratnya seperti itu. Tapi di lain hal, pada saat proses penerimaan taruna, itu pada saat tes SKD-nya, banyak yang gagal teman-teman. Di mana, itu kan berarti kita dari tim panitia harus mencari cara lagi. Gimana caranya ini untuk formasi ini atau jumlah sekian itu harus terpenuhi. Kan kayak gitu. Oke. Itu bisa saja benar ya teman-teman. Bisa saja terjadi teman-teman. Makanya kenapa ada lulus murni dan lulus cadangan. Itu adalah salah satu solusi di mana mungkin pada saat tes SKD banyak yang belum lulus untuk nilainya. Mungkin seperti itu teman-teman. Oke, kita bahas mulai dari lulus murni. Apa sih yang dimaksud lulus murni itu? Ya, lulus murni itu adalah lulus murni melebihi target nilai dari SKD tersebut teman-teman. Kayak gitu. Jadi udah paham ya. Lalu yang kedua adalah lulus cadangan. Lulus cadangan itu adalah mungkin nilainya kurang sesuai dengan nilai rata-rata atau nilai yang jadi passing grade dari SKD tersebut. Nilainya masih di bawah, tetapi walaupun dia nilainya masih di bawah passing grade, itu di ranking lagi teman-teman. Yang paling mendekati, yang paling hampir mendekati nilai passing grade SKD itu siapa aja, maka dialah yang dinyatakan lulus sebagai lulus cadangan. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Jadi intinya adalah lulus cadangan adalah dia yang nilainya mendekati dengan passing grade yang ada di SKD teman-teman. Jadi intinya itu ya. Yang artinya lulus murni dan lulus cadangan itu berhak melanjutkan ke tahap tes selanjutnya. Nah, pada tes tahap selanjutnya itu tidak ada lagi yang namanya pembeda. Dia lulus cadangan, lulus murni itu tidak ada ya teman-teman. Jadi semuanya itu sama rata. Jadi misalkan tes untuk yang lulus murni misalkan, ya dia tidak ada prioritas gitu. Dia tidak ada prioritas, semua sama. Jadi misalkan yang murni salah atau kurang nilainya, yaitu bisa saja nanti dia gugur. Begitupun dengan yang cadangan. Bisa saja nantinya dia gugur teman-teman. Kayak gitu. Jadi semuanya sama dalam tes setelah SKD ya. Dalam tes psikotes, TPA, dan kedepannya, dan lain-lain intinya kayak gitu. Oke, mungkin sudah jelas yang terkait perbedaan antara cadangan dan murni. Oke,
Lalu kita bahas lagi terkait kenapa sih aku merasa dirugikan dong berarti dengan adanya lulus cadangan. Oh enggak juga teman-teman. Karena gini, BPSDM itu mencari taruna atau mencari SDM itu bukan hanya dari SKD-nya aja. Tetapi dia mencari orang yang baik kesehatannya, baik fisiknya, dan juga baik attitude-nya. Jadi bukan hanya terpaut ya, terfokus sama SKD. Bukan. Jadi itu yang harus temen pahami dulu. Ambil positifnya ya. Jadi tidak ada yang dibeda-bedakan. Jadi kalaupun kamu SKD-nya bagus tapi attitude, fisik, dan semaptanya kurang bagus, kesehatannya kurang bagus, kalian bisa saja nantinya gugur teman-teman. Jadi tidak ada yang dirugikan sebenarnya di sini. Oke, kakak rasa untuk murni dan lulus cadangan itu udah selesai ya. Jadi mudah-mudahan teman paham dan tidak ada kesalahpahaman lagi. Karena memang banyak yang nggak tahu dari teman-teman juga. Semoga dengan adanya informasi ini bermanfaat buat teman-teman dan menjadi teman-teman lebih positif lagi ke depannya ya. Tidak ada yang dirugikan di sini. Jika memang sudah rezeki kalian, mau dia yang murni ataupun cadangan, ya keterima aja teman-teman. Jadi tetap doa dan usaha itu yang terpenting. Jangan hanya mengandalkan dengan adanya murni dan cadangan, saya kan murni seperti ini, enggak. Yang tadi kakak bilang, BPSDM bukan hanya memilih yang pintar dari SKD-nya saja, tapi juga fisik, kesehatan, samapta, dan juga attitude. Itu harus diingat ya teman-teman ya. Kita udah tahu nih, dan teman-teman sudah banyak yang menyelesaikan tes TPA dan juga psikotes ya. Banyak yang curhat ke kakak, banyak yang cerita ke kakak. Ada yang nilai TPA-nya kecil loh, di bawah 20, itu ada. Dan ada juga yang nilai TPA-nya besar, 50, 49, atau 50 ke atas, itu ada teman-teman. Itu luar biasa banget. Menurut kakak, pencapaian yang cukup bagus. Nah, bagaimana nih untuk teman-teman yang nilainya kurang, atau nilainya yang dia rasa itu sangat kecil, bisa lulus atau tidak? Itu kan yang dipertanyakan teman-teman. Oke, kakak jawab di sini ya. Oke, menurut kakak, untuk TPA itu tidak ada yang namanya passing grade teman-teman. Walaupun ada, yang tahu itu hanya dari instansi atau dari kampus yang kalian tuju. Oke? Nah, di mana TPA tersebut kalau menurut kakak pribadi dan pengalaman kakak pribadi dan sumber-sumber yang kakak tanya, itu ada yang namanya toleransi untuk TPA. Karena TPA mungkin saja, bisa saja yang ngecek itu dari pihak kampus tersebut. Itu bisa saja terjadi. Jadi masih ada toleransi untuk TPA-nya. Karena ingat, BPSDM itu memilih taruna bukan hanya dari kepintarannya saja. Kesehatan, jasmani juga, dan profesional. Itu ya, ingat. Dan buat teman-teman Catar 2019, beruntunglah kalian karena TPA dan psikotes itu digabung. Dan kalian akan tahu hasilnya nanti di bulan depan, di tanggal 2 kalau nggak salah. Jadi itu beruntung. Kenapa beruntung? Pada tahun lalu, pada saat tes TPA, itu setelah tes TPA, dia ketahuan hasilnya. Dan dia bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Tapi kalau ini, kalian harus mengerjakan 2 tes itu baru mengetahui hasilnya. Oke. Pendapat kakak, untuk teman-teman yang nilainya masih kecil, itu masih berpotensi lulus loh. Kenapa? Karena pengalaman tahun lalu, itu ada juga yang di bawah 20 teman-teman TPA-nya. Jadi untuk teman-teman jangan terlalu khawatir, tapi tetap ingat, harus tetap berdoa dan berusaha. Jangan mengecewakan orang tua ya. Jadi teman-teman harus tetap semangat, jangan pesimis dulu. Bisa saja kalau sudah rezekinya, teman-teman akan keterima juga kan. Mungkin kalau dari kakak sendiri, kakak bisa memberi penilaian untuk teman-teman yang nilainya kecil, bisa lulus ke tahap selanjutnya, itu 75%. Kenapa 75%?
Karena kakak punya contohnya, kakak punya bukti atau sumber dari tahun lalu yang pernah ada seperti itu juga. Nah, tapi harus digarisbawahi sama teman-teman semuanya terkait tes psikotes. Di mana pada tahun lalu psikotes adalah tes yang bisa menggugurkan banyak orang. Kenapa bisa menggugurkan banyak atau beberapa? Karena biasanya psikotes itu dilakukan melalui pihak ketiga. Apa sih pihak ketiga? Oke, pihak ketiga itu biasanya di luar dari panitia. Oke, biasanya bisa jadi dari penguji psikotesnya dari UI, UGM, atau universitas lainnya yang bagus yang ada psikotesnya gitu untuk terkait psikotes ya. Itu yang dimaksud pihak ketiga. Jadi kakak sarankan buat teman-teman yang merasa psikotesnya kurang, silahkan banyak berdoa, minta doa dan restu orang tuanya, jangan lupa sholat. Itu yang terpenting, jangan lupa sholat, berdoa, dan usaha. Karena kalau memang rezeki kita tidak ada yang tahu ya teman-teman. Kembali lagi, BPSDM itu membutuhkan taruna yang bukan hanya pintar saja, tapi harus sehat, juga profesional juga yang punya attitude-nya bagus dan kesemaptannya juga bagus. Bukan dari satu poin saja teman-teman ya. Oke, di sini kakak punya sedikit bukti di mana bahwa yang nilainya kecil pada saat tes TPA itu masih bisa dan masih diberi kesempatan untuk melanjutkan tes selanjutnya teman-teman. Nah, di sini udah ada screenshotnya yang kakak akan bacakan ya. Ntar simak baik-baik apa aja yang kita diskusikan di sini. Ini dari Taruna pendaftaran 2018 yang lalu teman-teman. Pertama saya bertanya ya, adik psikotes tahun lalu lulus semua nggak orang-orangnya? Izin nggak? Tahun lalu psikotesnya itu dipisah, nggak kayak tahun sekarang. Banyak untuk psikotes banyak yang nggak datang kak. Untuk hasil selebihnya menyesuaikan perankingan. Jadi nanti psikotes itu di ranking lagi. Nah di situ banyak yang bukan banyak ya, ada yang gugur teman-teman. Pasti ada yang gugur, biasanya seperti itu pengalaman dari tahun lalu ya. Kakak nanya lagi, walah soalnya pada bingung nih, banyak nilai TPA-nya yang kecil nih. Izin kak, tahun kemarin juga sama, pada kecil hasilnya. Nah, berarti nggak jauh beda sama tahun sekarang dong. Tahun sekarang banyak yang kecil dan tahun kemarin juga banyak yang kecil. Itu harus diingat teman-teman. Jadi jangan pesimis dulu yang nilainya kecil ya. Kakak nanya lagi nih, pas psikotes gimana? Hasilnya pada lulus. Izin kak, pada psikotes tahun lalu udah di akhir tes kak. Jadi tidak digabung seperti tahun sekarang, TPA dan psikotes. Jadi nggak terlalu banyak yang nggak lulus. Nah, jadi pada tahap psikotes lah yang ada yang menggugurkan teman-teman. Mulai bergugur-guguran itu di psikotes ternyata. Itu diskusi yang pertama ya. Sekarang kakak ada lagi bukti yang kedua dari junior kakak juga, taruna muda juga. Dia taruni muda. Kakak bertanya, adekku mau nanya lagi. Jawabnya, siap kakak. Mau nanya ya, waktu itu ada nggak yang pas tes SKD terus gagal? Lalu mereka bisa lanjut sebagai lulus cadangan. Terus pada tes psikotes dan TPA lulus semua nggak sampai akhir? Nah itu kakak bertanya lengkap ya. Izin kak menyampaikan. Waktu angkatan kami tidak ada yang namanya lulus cadangan dan murni. Nah itu harus teman-teman pahami. Jadi banyak perbedaan dari tahun ke tahun ya gitu. Itu baru ada di tahun sekarang. Kalau pas psikotes dulu, nah ini saya tanya lagi. Kalau pas psikotes lulus, nah ini saya tanya lagi ya teman-teman. Kalau pas psikotes, lulus semua nggak orangnya?
Enggak kak, ada yang nggak lolos. 2 orang sudah menjawab, pada tahap psikotes ada yang tidak lolos teman-teman. Lalu saya bertanya lagi, ada nggak teman kamu yang TPA-nya kecil tapi bisa lulus? Ada kak. Dulu TPA kami lulus semua. Di bawah 20 ada nggak? Dia bilang ada. Jadi teman-teman jangan pesimis untuk yang nilainya TPA-nya kecil, oke? Oke adik, terima kasih ya. Siap kak, sama-sama. Oke, mungkin buktinya teman-teman udah percaya ya. Dimana semua itu kalau sudah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala pasti apa aja bisa terjadi gitu. Tinggal gimana kitanya mulai ibadahnya, berdoanya dan usahanya, jangan lupa. Dari kakak sendiri sih mengharapkan teman-teman lulus dengan yang terbaik ya. Lalu kakak juga menyampaikan buat teman-teman terkait psikotes ya. Psikotes ini kan untuk mengetahui karakter kalian, dimana itu bisa ketahuan. Misalkan kalian menjawabnya bohong, menjawabnya asal-asalan, itu bisa ketahuan teman-teman. Tapi bagi teman-teman yang merasa, wah saya psikotes jawabnya sudah benar nih, tapi kok masih nggak lulus, kenapa ya? Nah itu biasanya bukan terkait salah atau benar. Psikotes itu tidak ada yang salah dan benar teman-teman. Melainkan apa yang kalian jawab dan apa yang kalian kerjakan itu tidak sesuai dengan karakteristik yang diinginkan BPSDM. Misalkan BPSDM pingin tarunanya itu yang pintar, cerdas, berprestasi, dan dan inisiatifnya tinggi. Misalkan BPSDM contoh mintanya seperti itu. Nah, nanti kan pada saat kalian menyelesaikan itu semua ketahuan. Jadi bukan masalah benar atau tidak ya teman-teman. Berdasarkan kalian ini cocok atau tidak sih untuk menjadi taruna. Intinya seperti itu. Kakak rasa cukup ya. Ini sudah lumayan lama juga kakak ngomong di sini. Mohon maaf ini videonya dadakan ya. Kakak buatnya juga dadakan. Baru selesai dinas juga. Dan semoga apa yang kakak sampaikan di sini bermanfaat buat teman-teman ya. Jangan lupa, misalkan nanti ketemu kakak di jalan atau di SCTD, silahkan tegur sapa. Harapan kakak untuk video ini selalu menjadi motivasi buat teman-teman semuanya, menjadi wawasan buat teman-temannya dan ilmu buat teman-temannya. Jangan lupa berdoa tadi ya, dan sholat jangan lupa. Dan yang terpenting, yang terbaik akan menjadi yang terbaik kok. Tuhan itu adil. Ya, oke. Semoga video ini bermanfaat untuk semuanya. Untuk sobat Skui, jangan lupa selalu tonton videonya, subscribe juga, like, komen juga. Jangan sampai berhenti di kalian aja informasi ini. Dan semoga sih harapannya teman-teman bukan nonton video ini bukan hanya karena lagi pembahasan STD aja. Semoga teman-teman juga bisa ngelihat video-video kakak yang selain STD gitu ya teman-teman ya. Ya itu sih harapan. Ya tapi kalau nggak juga nggak apa-apa kok. Kakak nggak maksa. Oke. Sekian yang bisa kakak sampaikan. Thank you. Sampai jumpa di video selanjutnya.